Shalom, salam dalam kasih Kristus. Perkenalkan, nama saya Michael Kristianto. Saya dari Prodi Manajemen, mahasiswa saya 11121111162. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pelajaran agama Kristen. Di sini saya ingin mengangkat tema bekerja adalah ibadah. Bagi masyarakat umum, bekerja dikaitkan dengan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan beribadah merupakan aktivitas yang hanya bisa dilakukan di tempat ibadah. Tetapi, bagi kekristenan, bekerja bukan sekedar mencari uang. Bekerja adalah merupakan ibadah. Dan ibadah bukan hanya dilakukan di dalam gereja. Ibadah bisa dilakukan sambil bekerja. Mengapa bekerja juga disebut ibadah? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang dibekali akal budi, memiliki keunikan. Karena keberadaan yang sempurna itu, membuat manusia harus bisa berkarya, mengolah, menjaga semua ciptaan Tuhan. Karya itu diwujudkan dalam bentuk kerja, sehingga bekerja bukan sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tapi lebih dari itu, yaitu mengaktualisasikan anugerah pemberian Allah dan memuliakan namanya, karena melalui bekerja kita melakukan teladan dari Allah. Next, mengapa orang Kristen harus bekerja? Alasan yang pertama, karena Allah kita merupakan Allah pekerja. Perihal bekerja dijelaskan di dalam kitab Kejadian. Pasal pertama, Allah digambarkan sebagai pekerja utama. Dia sibuk dengan penciptaan dunia. Ada dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 15. Dalam Alkitab ini menceritakan bahwa Allah bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari ke-7. Allah adalah yang pertama kali melakukan pekerjaan di bumi. Oleh karena itu, pekerjaan yang benar mencerminkan aktivitas Allah. Selanjutnya, kitab Kejadian 1 ayat 31 menyatakan bahwa ketika Allah melihat hasil pekerjaannya, Dia menyebutkan sangat baik. Allah kemudian memeriksa dan menilai kualitas pekerjaannya. Kemudian Ia memutuskan bahwa Dia telah melakukan pekerjaan yang baik. Dia menikmati hasilnya. Melalui contoh ini jelas bahwa bekerja itu harus produktif. Bekerja itu harus baik. Bekerja harus dilakukan dengan cara yang bisa menghasilkan produk dengan kualitas tertinggi. Imbalan bagi bekerja adalah kehormatan dan kepuasan yang berasal dari pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Kedua, karena di dalam bekerja kita menjadi berkat bagi diri kita dan orang lain. Bekerja dilakukan tidak hanya untuk menguntungkan si pekerja, tapi juga untuk orang lain. Dalam Efesus 4 ayat 28 dikatakan, orang yang biasa mencuri harus berhenti. Sebaliknya, ia harus bekerja supaya mendapatkan nafkahnya dengan jujur dan dapat menolong orang yang berkekurangan. Artinya, kita diajarkan agar kita berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat seperti mencuri, korupsi dan sebagainya. Dan kita harus bekerja supaya mendapatkan nafkah dengan jujur, dengan cara yang baik. Lalu kedua ada Ulangan 15 ayat 7 sampai 11. Di sini menceritakan Tuhan Allah mengajarkan agar kita tidak mementingkan diri sendiri dan agar kita membantu sesama manusia. Alasan yang ketiga adalah kerja adalah tugas dan panggilan Tuhan.
Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia memberi tugas bagi manusia untuk memenuhi bumi. Dapat dilihat dalam Kejadian 1 ayat 28. Untuk mengusahakan dan memelihara. Kejadian 2 ayat 14. Jadi bekerja adalah tugas dan panggilan Tuhan bagi manusia sejak penciptaannya. Tuhan memberikan Adam pekerjaan untuk mengurus bumi, memerintah atas semua makhluk di bumi sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Alasan yang keempat, mengapa orang Kristen harus bekerja? Bekerja merupakan karunia dari Allah. Dengan bekerja, umatnya akan diberkati. Mazmur 127 ayat 1-5. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi, bila kita berusaha, Allah akan memberkati usaha kita. Itu alasan keempat. Alasan kelima, mengapa orang Kristen harus bekerja? Allah memberikan manusia 6 hari untuk bekerja dan beristirahat pada hari Sabat. Hal ini bisa dibuktikan dalam kitab Keluaran 31 ayat 15 yang berbunyi, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kita untuk bekerja selama 6 hari. Dan hari ketujuh itu adalah hari Sabat, hari yang dikhususkan Tuhan untuk beribadah. Terbukti dalam kitab Keluaran ini, Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja. Saat kita melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan, disitulah kita akan menerima imbalan yang sama atas pekerjaan tersebut. Memandang pekerjaan sebagai ibadah adalah bentuk dari sikap hormat dan iman kita kepada Tuhan. Jikalau kita bekerja, didefinisikan sebagai sebuah bentuk ibadah kepada Tuhan. Bagaimana seharusnya kita menjalankan pekerjaan kita setiap hari di kantor? Bagaimana harusnya kita menyembah Tuhan di tempat kerja jika kita malah membenci atau tidak bergairah dengan apa yang kita kerjakan? Slide 5. Bekerja itu adalah bentuk ibadah kepada Tuhan. Bekerja adalah bentuk penghormatan yang dilakukan dengan penuh cinta. Pekerjaan kita menjadi ibadah saat hal itu dilakukan sebagai persembahan untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Saat hati kita terikat kuat dengan Dia, maka tempat kerja kita adalah tempatnya Tuhan juga, di mana kita menghidupi iman kita lewat perkataan dan perbuatan kita. Os Guinness, seorang penulis dan kritikus sosial, pernah berkata bahwa hadiah bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Kita hanyalah pelayan, manajer dari semua yang Dia berikan kepada kita, termasuk waktu, bakat, uang kita. Untuk berarti kita harus menggunakan sumber daya kita untuk kepentingan orang lain dan memuliakan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap proyek, tugas, ucapan yang kita sampaikan selama melakukan pekerjaan kita harus dilakukan atas nama Yesus. Hal inilah yang menjadikan pekerjaan sebagai bentuk ibadah kita yang sejati. Kalau kamu merasa frustasi di tempat kerja, ingatlah kalau kamu gak bekerja untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Karena itu, bertekunlah dalam setiap bagianmu.
Kalau memang kamu merasa sudah bosan atau stagnan di dalam saat ini, tanyakanlah, apakah itu memang waktunya Tuhan mau membawamu ke pekerjaan lain dengan tugas baru yang dipercayakannya. Mintalah tuntunan dari Tuhan supaya kamu bisa mengambil langkah di dalam iman. Bekerja itu adalah bentuk ibadah kepada Tuhan. Nomor 2, bekerja harus dibarengi dengan penundukan diri sebagai bentuk hormat. Dalam 1 Samuel, kita bisa baca bahwa sikap taat lebih baik daripada berkorban. Tuhan peduli dengan pekerjaan kita dan Dia punya rencana yang indah atas hidup kita. Jadi, taatlah apapun keadaannya dan percayalah bahwa Dia selalu peduli atas hidup kita, kebutuhan kita, dan juga keinginan kita. Lakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita. Milikilah sikap tunduk terhadap orang-orang di atas kita. Izinkanlah Tuhan menjadi pemilik pekerjaan kita dan jadilah hamba yang sejati. Izinkanlah Tuhan menjadi pemilik pekerjaan kita dan jadilah hamba yang setia. Pekerjaan kita adalah persembahan khusus karena Allah secara unik menciptakan kita semua lengkap dengan bakat, minat, kepribadian yang istimewa. Saat kita bisa menghubungkan berbagai keunikan kita dengan pekerjaan yang kita jalankan, saat itulah kita sudah menjadikan pekerjaan kita sebagai ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Jika kita sedang ada dalam kondisi di mana kita sedang berjuang, tahu apa panggilan kita, atau untuk tahu apa pekerjaan sekarang benar-benar panggilan, marilah kita memulainya meriksa kembali. Periksalah dari semua aspek kehidupan kita. Apakah semua potensi yang ada di dalam diri kita sudah tersalurkan sepenuhnya lewat pekerjaan tersebut? Kalau belum, mungkin kita perlu memahami rancangan Tuhan dan tujuan Tuhan atas hidup kita. Jadi, kita perlu koreksi. Apakah pekerjaan yang kita jalankan saat ini benar-benar keinginan dari Tuhan atau kehendak Tuhan? Dan apakah yang kita sudah lakukan selama ini benar-benar sudah maksimal? Jadi, apapun yang kita lakukan, kita melakukan bukan untuk manusia, tapi kepada Tuhan. Sebelum saya menutup video ini, jawablah pertanyaan ini sekali lagi. Apakah kita sudah menjadikan pekerjaan kita saat ini sebagai ibadah yang sejati untuk Tuhan? Mari bagikan kebenaran ini kepada semua orang yang mungkin sedang menghadapi keraguan atas pekerjaannya, atau kepada semua orang terdekat yang tanpa sadar selalu menjadikan pekerjaannya sebagai tuan atas hidupnya. Sebagai penutup, saya ingin membacakan Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Demikian video saya dengan tema bekerja adalah ibadah. Semoga dengan video ini saya bisa memenuhi syarat tugas besar pendidikan agama Kristen. Terima kasih.